Salomo. Apaan raja kedua? Salah. Saul itu raja pertama. Raja keduanya siapa? Ini belum ada yang benar nih. Salomo, bukan. Salomo bukan ya? Salomo bukan ya, kok? Salomo raja keempat kali. Raja kedua yang tahu. Nah, Olivisi benar ya. Tapi dia udah jawab. Iya, dia udah jawab. Tapi karena kalian nggak ada yang jawab benar, ya udah nggak apa-apa. Jadi udah hitung Ya, satu. oke. Ya, soal Gila, terakhir ya. susah banget pertanyaannya. Terakhir ya? Iya. Aduh. Gampang banget dong. Ya, siapa presiden ketiga RI? Siapa? Siapa presiden ketiga RI? Ya, Susu Amin. Habibie. Ya, Susu Amin benar. buka aib aja. Susu Amin. Bikin malu aja. Berapa orang? Hah? Habibie. Jadi pemenangnya berapa? orang saja? Pemenangnya ya demi gua termasuk 3 lah. Enggak lah. Kata si Yeni dua pemenang. Jadi satu Susu orang. Amin sama si Angel. Oh, sisanya sama gua. Iya. Oke, kalau gitu gini, biar ini satu orang lagi deh. Jadi kita mana si Yeni? Yeni mana sih? Oh ya, Yeni di sini. Iya, kenapa? Yen, jadi 3 pemenang boleh nggak 2 Yen? Kaima. Iya, semoga puas ya yang minum ya. Cuma dapat 2. Iya, kalau nggak puas pesan sama si Milena. Mana si Milena? Nah, ya betul. Iya, sama, gitu dong. Sama Ya, Lina berarti. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Sama Lina. Oh, sama Yongki Lina. Ya. Yeay. Ya gitu ya. Belajar Alkitab yang baik, sekalian itu belajar pengetahuan umum yang baik juga ya. Belajar hari matematika. Minggu aja ya, hari Minggu ya dikirim. Hebat. Oke, thank you. Kita tepuk tangan yuk buat Santo. Oke, kita tepuk tangan buat Santo, juga buat Yeni dan juga Milena ya yang bantu kita. Hari Minggu ya. Iya, Milena gue punya jangan terlalu manis ya. Thank you. Pesen lagi. Oke. Ya udah. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi dan thank you banget. Aku suka setiap kali Cell Group bisa main game ya, karena biar kita bisa tidak terlalu kaku gitu ya, dan kita semua boleh relax gitu ya. Oke, jadi sebelum mulai kita mau memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu, dan aku ada minta tolong buat salah satu teman kita ya, buat dia kok ada di sini ya, buat si Olivia, buat Vivi untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Boleh silakan Vi. Ya, shalom semua. Shalom. Shalom ya. Shalom. Ya, hari ini bersyukur kita bisa gathering bareng lagi ya. Amin. Memilih lagu ini dari salah satu lagu dari Hillsong, ya lagu lama juga gitu. Nah, aku merasa setiap penyanyi lagu ini mengetok pintu kepercayaan saya gitu. Misalnya waktu di toko gitu, kok sepi ya, sepi banget. Aku setel lagu ini sekencang mungkin. Ya bukan pamer sih, tapi kadang menyatakan kalau Tuhanku itu hebat. Sekali lagi buat aku itu mengetok pintu kepercayaan buat aku gitu. Semoga kita ketika menyanyi lagu ini terus beriman bahwa Tuhan kita itu lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Amin. Good. Thank you, Vi. Introduction yang sangat luar biasa ya. Biar kita semua pintu kepercayaan kita diketok gitu ya. Amen. Ditegur, didorong oleh Tuhan lewat lagu ini. Oke, jadi kita seperti biasa ya, kita siapkan hati kita, dan selama bernyanyi kita boleh mute, tapi nanti pas belakang kita berdoa boleh dibuka mute-nya. Oke, thank you. Apakah kedengaran jelas? Boleh jempolnya?
commit this project into your hands. We thank you, Father, that you have trusted us thus far. And I pray, Father God, you'll continue to trust us, Lord Jesus. I pray, Lord, Father, that you truly hear our heart, that we love you, that we adore you, that we want to lay down our lives to serve you no matter what the cost, Father. With everything that is within us, Lord Jesus, we tell you that we love you in this place. Lord God, there's really nothing else to say than how great, how great, how great. Church, how great, how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God, how great is our God. Oh my God, you are high and lifted up, you are so great, my God. We praise you, Lord. Oh, sing how great, how great. Lord Jesus, come on, one last time with a shout tonight. How great is our God. Sing with me, how great. Oh, sing Oh, mari kita berikan kemuliaan Tuhan Tuhan kita. Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Yes, Lord. We love you, church. Thanks for loving God like you do. Thanks for loving God like you do. Be blessed. Go from strength to Mari strength. kita sama-sama berbahasa roh, kita Amen. mengucapkan bahasa syukur kita Amin. untuk apa yang sudah kita terima ini mari kita mulai berbahasa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Mari sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Last time, kita sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God.
Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan, untuk setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami, berkat kemurahan-Mu kami bisa berkumpul bersama melalui ini Tuhan. Biarlah melalui lagu ini kami menyatakan ya Tuhan melalui setiap iman ketidakpercayaan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang hebat perkasa ya Tuhan. Yes, Lord. Amin. Kami membuat kami ya Tuhan meragukan ya Tuhan iman itu, biarlah sekali lagi kami diketuk setiap pintu ketidakpercayaan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sedang terluka ya Tuhan. Apapun usaha, bisnis, ekonomi, semua dan Engkau sanggup. Terus beriman bahwa Engkau sanggup ya Tuhan. Amin. Ya Bapak. Amin. Yes, Jesus. Di setiap lidah bibir kami ya Tuhan, seperti yang tadi pagi kami dengar ya Tuhan, untuk jadikan kami setiap daripada kami gembala yang baik, gembala yang tidak memikirkan diri sendiri ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi domba-domba ya Tuhan yang kuat dan bisa mengajak kawan kami ya Tuhan, masuk ke dalam grup kami ya Tuhan, dan kami bisa saling menguatkan, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya Tuhan yang akan sharing, biarlah setiap apa yang dia sharing tidak kembali dengan sia-sia kepada kami, dan kami mendapat berkat dan bisa diberkati juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama. Amin. Amin. Kita thank you buat Vivi dan saya rindu sebelum sebelum nanti Rimus live. Sebelum kita dengarkan ya buat sharing hari ini, saya rindu kita berdoa untuk teman-teman kita ya yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya. Kita berdoa buat Ana ya, tadi kita sempat dengar ya bahwa dia karena alergi dan obatnya dia sudah stop karena sudah tidak begitu gatal lagi ya, tapi memang kulitnya menjadi kering ya. Kalau Ana mungkin masih bisa sempat buka kamera gitu ya. Kita berdoa buat kulit Ana yang kering. Kita tahu begitu banyak ya beban yang dia pikul ya, kita tahu tidak mudah, buat nggak cuma beban di keluarganya intinya sendiri, tapi bahkan keluarga besar dia ya. Jadi banyak yang harus dia pikirkan. Kita minta Tuhan memberikan satu kelegaan kepada Ana setiap kali datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kita juga berdoa buat Ci Jenny gitu ya, yang juga kadang-kadang masih bisa pusing gitu ya, masih bisa mengalami nggak enak. Kita berdoa agar sungguh Tuhan juga berikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan gitu ya, yang baru setiap hari. Oke, kita juga berdoa buat Yongki ya, juga buat Lina ya, buat setiap perkara yang saat ini sedang mereka hadapi. Kita tahu nggak mudah. Berkati juga buat Rudy ya, saat ini detak jantung dia ya sudah lebih tidak tiba-tiba meninggi ya, tapi masih 100 ya. Sebenarnya 100 itu masih termasuk tinggi ya, tapi masih termasuk stabil sekarang ya. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang dia bisa nggak mau ke dokter gitu ya, kadang-kadang mau, kadang nggak mau. Jadi kita berdoa agar sungguh Tuhan berikan terus gitu ya kesembuhan itu secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Ya, lalu saya sekalian aja ya, kita berdoa juga buat Okta ya, karena kita tahu sudah mau masuk bulan November ya, kelahiran anak kedua ini sudah semakin dekat ya. Kita minta Tuhan berikan waktu yang terbaik ya buat Okta untuk melahirkan ya. Semua persiapannya adalah persiapan yang prima ya, buat nggak cuma badan ya, nggak cuma persiapan uang, tapi juga persiapan mental, persiapan jiwa, persiapan roh buat Santo dan Okta. Dan kalau ada mungkin masih ada yang mau didoakan, Angel berikan beberapa detik kalau ada yang mau ngomong. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Doain Kevin nggak, Ci? Besok meritnya besok itu. Oh Karena ya. karena kamu yang datang juga dibatasin, bahkan pemberkatan nikah kita nggak bisa datang. Oh, nggak boleh datang gitu, nggak dikasih datang. Oh, oke. Oke, kita berdoa buat Kevin ya. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, Kevin itu dulu anak Selgrup Karawang gitu ya. Jadi dan dia akan menikah besok, dan sempat
bingung cari tempat gitu ya, karena sebelumnya tempat katanya ada yang kena COVID lah dan sebagainya. Tapi akhirnya sudah ketemu tempat yang baru, tapi orangnya dibatasi. Kita berdoa agar sungguh Tuhan juga buka jalan buat pernikahan ini, juga cuaca yang baik, ya, dan terutama buat Kevin sendiri ya, dia punya iman yang teguh sama Tuhan Yesus, oke? Dan istrinya juga bisa dibawa terus kenal Tuhan Yesus lebih lagi, amin. Oke, lalu saya lihat lagi yang lain. Oke, berdoa siapa lagi ya? Oke, yang lain kalau nggak ada, oke, kita sama-sama buka suara yuk, kita berdoa. Iya, gimana Elina? Doain tua Elina ya dari COVID cepat Oh sembuh. iya. Oh ya, tua emnya Elina yang di Jakarta kena COVID ya. Jadi dari minggu lalu didiagnosa kena COVID. Jadi kita berdoa buat tua em itu POMU ya. Jadi untuk POMU-nya Elina karena juga sudah berumur gitu ya. Jadi kita berdoa Tuhan berikan antibodi yang bagus ya buat dia sehingga bisa cepat-cepat sembuh ya, bisa sehat kembali. Dan tua em ini juga karena dia tinggal sendiri ya. Jadi kita berdoa agar sungguh Tuhan benar-benar jaga dia gitu ya, jaga dia dan jaga kita semua juga. Oke? Amin. Oke, ingat ya. Jadi kalau lupa nggak apa-apa, buka mata aja ya, lihat ada siapa di depan kalian gitu ya, kalian boleh doakan. Oke, kita sama-sama buka suara yuk, kita berdoa. Oh yes Tuhan, karena Bapa syikida bara Bapa syikida bara Bapa syikida bara se. Oh Raba Bapa syikida bara Bapa syikida bara syikida bara Bapa syikida bara se. Yes Tuhan, aku berdoa karena aku percaya. Oh Tuhan, Kau adalah Allah penyembuh kami. Tuhan, Kau adalah Allah ya Tuhan, tabib ajaib. Tuhan, seperti yang tadi lagu yang kami nyanyikan, How Great is Our God. Tuhan, aku berdoa menyerahkan ya Tuhan sungguh buat setiap teman-teman kami ya Tuhan yang masih mengalami pergumulan di dalam kesehatannya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat Ana, menyerahkan buat Stella juga Tuhan di dalam pemulihannya. Tuhan, berkati Tuhan juga buat Jenny. Tuhan, aku berdoa Tuhan, berkati Bapak buat Rudy, adiknya Lina. Tuhan, berkati Tuhan juga Tuhan Yesus Tuhan buat omnya Tuhan Elina. Tuhan, kami rindu Tuhan juga buat setiap baby. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kecil, kami berdoa buat setiap anak dan cucu kami. Tuhan, kami rindu Tuhan perlindungan-Mu ganda Tuhan buat setiap daripada kami Bapa. Tuhan, di masa-masa COVID ini Tuhan, gak cuma untuk COVID saja, tapi setiap virus bakteri Tuhan, sungguh Tuhan kita angkat jauh-jauh Tuhan daripada tubuh kami. Kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan sungguh buat Tuhan Kevin yang besok akan menikah. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui akal dan pikiran itu. Tuhan sungguh merajai Tuhan hati dia ya Bapa, agar sungguh Tuhan dia percaya penuh kepada Engkau Yesus, dan bahkan dia bisa membawa istrinya ya Tuhan juga terus lebih dekat dengan Engkau. Tuhan, berkati Tuhan, sungguh Tuhan buat Tuhan kelahiran baby yang kedua dari Okta. Kami minta Tuhan, sungguh Tuhan Kau buka jalan, Tuhan buat waktu yang terbaik, persiapan mereka Tuhan, Kau berkati. Dan berkati buat Yogi dan Lina ya Bapa, buat setiap ya Tuhan perkara yang saat ini sedang mereka hadapi. Oh, biarkan sungguh Tuhan Allah menolong Tuhan dalam kesesakan. Oh Tuhan, Engkau adalah Allah ya Tuhan yang setia. Tuhan, manusia bisa berdusta, tapi Kau tidak pernah berdusta Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti kami katakan, how great is our God, how great is our God. Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, buat setiap ya Tuhan masalah yang Tuhan masih ada, yang tidak bisa Tuhan kami selesaikan saat ini. Tuhan, kami minta Tuhan pertolongan-Mu Tuhan meliputi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami serahkan Tuhan waktu Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mungkin hari ini ya Bapak ada satu sharing yang mungkin sebelumnya kami belum pernah dengar. Mungkin Tuhan kami merasa ya Bapak, Tuhan ini cuma satu pengetahuan. Tapi Tuhan, Tuhan bahwa Engkau lah ya Bapak yang Tuhan yang membuat kami Tuhan punya pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan akan menolong kami mengerti kebenaran itu. Ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak, bukakan telinga kami ya Tuhan Yesus. Dan berkati teman-teman kami Tuhan yang masih belum hadir. Oh, berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Agar sungguh Tuhan pertolongan perlindungan-Mu ganda. Terutama dalam masa-masa Tuhan hujan deras ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau melindungi Tuhan kota Jakarta. Kau melindungi Tuhan seluruh pulau Jawa. Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih kami berdoa. Serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama Yesus, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya ya, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab setiap doa. Amin. Oke, jadi teman-teman,
kita akan serahkan waktu kepada Melisa ya, dan saya bersyukur ya bahwa setiap orang yang mau sharing gitu ya, itu bukan karena dia bisa ya, itu bukan karena dia hebat, itu bukan karena dia ahli atau expert ya, tapi semata-mata karena hati yang rela ya. Jadi saya berdoa biar sharing ini bisa memberkati kita semua, karena sharing ini saya merasa berguna untuk segala umur, dan berguna buat pria dan wanita, ya berguna untuk kita sekarang juga untuk selanjutnya, oke? Jadi saya serahkan waktunya kepada Melisa dan saya akan bantu nanti buat share screen. Silakan kita tepuk tangan buat Melisa. Oke. Halo, Yang bisa buka mute-nya boleh ya? Iya, betul. Halo semuanya, shalom. Shalom. Saya dulu sama Ci Angel yang kasih aku kesempatan untuk sharing. Aku percaya setiap kali kita mau sharing, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Jadi aku mau bilang sama teman-teman, akan ditunjuk untuk sharing firman. Ayo. Minggu depan adalah enggak. Kemudian berikutnya aku mau thank you sama teman-teman yang udah join tepat waktu, juga teman-teman yang mau mendengar. Oke, sebelum memulai kesaksian sharing firman ini, Melisa mau kesaksian dulu mungkin. Jadi kenapa Melisa mau sharing ini? Pertamanya bermulai dari kalau teman-teman yang udah join Salgub Kesaksian dari tahun lalu, di akhir tahun 2019 kemarin, teman-teman ingat nggak? Kita punya gerakan untuk menulis 100 wishlist apa yang wish yang kita inginkan di tahun 2020. Aku percaya pasti ada teman-teman yang melakukan hal itu juga. Nah, 100 wish itu kan nggak sedikit kan? Aku tetap catat walaupun sampai sekarang pun nggak nyampe 100. Aku sebenarnya dari antara 100 list itu sebenarnya aku ada golongkan jadi 2 hal gitu. Ada hal yang aku doakan banget dengan penuh iman, aku yakin. Ada satu lagi yang kalau sampai kejadian ini bonus, ini penuh mujizat. Salah satunya adalah aku tulis di situ, aku pengen lost 10 kgs dalam keadaan sehat gitu. Aku juga ada tulis, aku pengen suamiku gain weight 10 kgs juga dalam keadaan sehat. Tapi waktu itu gue benar-benar ketawa persis kayak Ci Angel. Kayaknya ini nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin banget. Kalau teman-teman tahu gue gitu, gue berapa kali diet, menggunakan metode-metode yang semua diet gue banding-bandingin, gue baca literatur, literatur banyak banget aku kumpulin sampai di ebook aku penuh banget sama buku diet. Tapi sebenarnya semakin aku baca, aku semakin frustasi karena masing-masing ahli gizi punya pandangannya sendiri. Ada yang bilang, nggak boleh makan nasi. Kalau makan nasi, gula darah lo kan meningkat. Lemak lu meningkat. Ada yang bilang harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi nanti lu jadi bodoh. Gimana gue? Gimana gitu? Gue pusing sebenarnya. Tapi akhirnya satu hari karena gue udah desperate baca buku-buku seperti itu, akhirnya I'm back to the basic. Ternyata semua jawaban pertanyaan gue sudah lama Tuhan siapkan di rumah gue. Cuman gue aja yang nggak benar-benar nyari. Ada sebuah buku yang ajaib yang selalu menjawab setiap pertanyaan gue. Buku ini nggak pernah mengecewakan gue. Buku ini nggak cuma memberikan teladan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, tapi bahkan pertanyaan seperti gimana cara menaikkan berat badan, gimana caranya hidup sehat dan menurunkan berat badan, buku ini pun punya. This book never failed you. Kalian harus baca buku ini. Aku bukan sekedar promosi, tapi benar-benar jawabannya ada semua di sini. Nah, aku percaya sebenarnya di antara kita pasti semua masing-masing dari kita pernah menjalani diet. Entah itu diet menggemukkan, entah itu diet untuk menguruskan badan, ya kalau bisa sih jangan sampai ada yang mengalami diabetic diet. Jadi pokoknya intinya aku percaya sih, siapa sih di sini yang pernah diet? Karena aku pribadi bahkan pernah menjalani diet lebih kali dari 3 metode kali. Oke, sebelum memulainya kita sepakat ya, kita tetap mengatakan hal ini adalah sebagai diet, entah itu mau menggemukkan atau menguruskan. Oke, teman-teman penasaran nggak sih gimana bisa dari Alkitab ini ada metode diet? Pertama, teman-teman tahu nggak, aku tuh sebenarnya pas sebelumnya diet itu bukan nggak berhasil, tapi lebih ke tersiksa. Jadi pas aku melakukan biblical diet ini, aku sendiri nggak sadar kalau aku tuh udah weight loss gitu. Jadi aku merasa bukannya teman-teman jadi, oh gue jangan ikutin Melisa ya, karena Melisa ini weight loss. Enggak. Tapi kita belajarin prinsipnya aja. Oke, kita mulai ya. Oke. Jadi Angel share sekarang? Oke, siap. Oke. Tunggu bentar. Oke, silakan. Oke. Sharingan malam ini temanya adalah tentang eat biblically and eat originally. Apaan sih itu? Gimana sih cara memulainya? Gimana caranya untuk memulai diet ini, diet yang sesuai dengan Alkitab? Pertama,
Yang paling penting dari semuanya, kita harus memulainya dengan kasih. Kasih, gue nggak salah dengar. Oke, teman-teman inget nggak? Kalau semua hal yang kita miliki, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan tubuh kita itu juga adalah berasal dari Tuhan. Ingat loh, tubuh kita ini bukan tubuh kita sendiri. Suatu saat nanti kita harus berhadapan sama pencipta tubuh ini, kita udah pelihara tubuh kita ini dengan baik belum? Kita udah mengasihi diri kita, tubuh kita ini dengan baik belum? Yuk kita sama-sama baca di Matius 22 ayat 37. Mungkin teman-teman yang bisa buka mikrofonnya bisa bantu Melisa untuk baca Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di sini kan jelas dibilang, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan akal budi. Oleh karena itu, rasanya mustahil ya, kalau kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, kalau kita dari diri sendiri kita aja, kita nggak mengasihi Tuhan. Teman-teman setuju nggak? Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu mengasihi diri kita. Kalau kita masih makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, bahkan kita bisa dibilang makan yang junk food terus, kita nggak mengasihi tubuh Allah kita, gimana kita mau bilang kalau kita mengasihi Tuhan? Ya, oke. Yang kedua, kita harus kembali lagi ke pengertian kasih. Dalam 1 Korintus 13, 4 ayat 8 sebenarnya disebutkan banyak. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tapi di sini yang Melisa mau tekankan ada kasih itu sabar, menutupi segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kenapa Melisa bilang begitu? Karena kalau teman-teman sudah menjalani diet, tapi dalam seminggu kalian kecewa, oh, saya kan berniat menaikkan berat badan, tapi ternyata berat badan saya belum naik. Sudahlah, gue mau hentikan diet ini. Itu berarti kalian nggak sabar gitu. It doesn't work gitu, seperti itu. Dan juga, kalian sendiri juga harus bersukacita gitu ngelakuinnya. Kalau kalian diet, tapi kalian jadi bete, ngambek-ngambek, sorry, gue nggak bisa pelayanan hari ini ya, karena gue lagi diet, gue lemes, itu juga nggak bisa. Dan juga kalian juga harus sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kita harus bertekun gitu dalam melakukan segala sesuatunya. Kalau Tuhan bilang ada prosesnya untuk menanam, ada prosesnya untuk menuai, ya sama dengan diet. Ada proses, segala sesuatunya adalah tentang proses. Nah, dalam diet ini aku kelompokkan dalam 3 prinsip. Yang pertama adalah eat originally. Oke. Eat originally berbicara tentang makanlah makanan sebagaimana makanan itu diciptakan. Sebelum diubah, diolah atau dikembangkan menjadi sesuatu yang manusia pikir bisa menjadi lebih baik. Nah, ayatnya Melisa boleh nggak minta tolong Elina, mungkin di Kejadian 1 ayat 12 bisa bantu Melisa bacain, El? Oh, Oke. Makanlah, Kejadian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Tiok, salah. Amin. Bahwa semuanya itu baik. Oke, berarti di sini berbicara, berarti teman-teman tahu ya, kalau segala yang Tuhan ciptain tuh semuanya tuh pada dasarnya baik. Jadi pernah nggak dengar kalau omongan orang gini, kalau masak sayur jangan kematangan ya, nanti vitaminnya habis. Pernah dengar istilah gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptain, semuanya itu memang pada dasarnya sudah baik. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak, kalau dari sebuah tebu untuk menjadi gula, prosesnya itu kan panjang. Kalau sayuran dimasak kematangan aja vitaminnya hilang, apa jadinya dengan tebu yang menjadi gula? Apakah vitaminnya gula masih sama dengan yang ada di dalam tebu? Udah pasti. Beda. Ya, thank you. Terus kemudian kalau Melisa mau ngomongin soal dari gandum bagus nggak? Bagus. Bagus nggak? Bagus. Tapi ketika gandum itu diolah sedemikian rupa, apalagi untuk dijual di food industry, dikelotokin vitaminnya, ditambah chemical supaya kuat lama menjadi tepung terigu, apakah vitaminnya masih sama dengan gandum? Beda. Tolong jangan ngomong gandum dong. Kenapa? Ada oat. Oh, oat. Beda. Ini aku bicara tentang tepung terigu. Karena sekarang kalau ngomong aja, tepung terigu kalau kalian taruh di meja aja, semut nggak ada, kutu nggak ada. Kenapa? Mereka pintar. Mereka tahu itu bukan makanan. Yang udah diolah sama manusia ditambah chemical, buat binatang-binatang itu pun mereka nggak mau. Nah, kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang berakal budi harus lebih pintar lagi buat lihat hal-hal seperti itu.
Ya. Amin. Oke, prinsip yang kedua ada di eat originally. Oh, oke, sorry, aku lupa. Di sini adalah contoh-contoh makanan yang biasa aku makan. Jujur, aku masih kegilaan sama Indomie. Ini adalah satu ketergantungan yang harus aku lepaskan. Tapi aku benar-benar cuma sebulan sekali lah, gitu ya. Mie itu kan seperti aku tadi bilang kan, dari tepung terigu masih ketemu telur lagi, masih ketemu baking powder lagi, masih ketemu air abu lagi, belum lagi masih diawetin lagi. Prosesnya sangat panjang. Jadi aku ganti dengan zucchini. Teman-teman bisa lihat itu ya. Aku rebus zucchininya doang, terus aku pakein tetap bumbu Indominya MSG dikit-dikit boleh lah. Toh kan kita nggak makan MSG segayung sehari ya. Terus teman-teman bisa lihat di samping kanannya itu aku bikin salad. Karena apa yang Tuhan ciptakan itu baik, ya memang ada beberapa sayuran yang nggak perlu segala sesuatu harus dimasak gitu, harus direbus sampai kematangan juga ya nggak bagus gitu. Ya, teman-teman jadi tahu ya contohnya eat originalnya yang kayak gimana. Iya. Oke, next slide, Ci. Oke, tunggu bentar, sorry. Ya, lanjut. Yang kedua, eat biblically. Makanlah apa yang Allah ciptakan sebagai makanan. Hindari apa yang diciptakan sebagai makanan. Loh, tidak diciptakan sebagai makanan. Mel, gue juga tahu prinsip kayak begini mah. Batu bukan diciptakan buat makanan. Nggak, Melisa nggak bahas itu. Maksudnya Melisa adalah waktu pertama kali Tuhan ciptain Adam di Taman Eden, Tuhan nggak meninggalkan Adam begitu saja. Tuhan memberitahu Adam dengan seksama apa sih yang menjadi makanan Adam. Boleh nggak aku minta tolong salah satu orang bacain Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 18b. Siapa aja boleh? Siapa aja? Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tubuh-tubuhan di padang akan menjadi makananmu. Wow. Oke. Jadi teman-teman jelas baca ya, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, ada tumbuhan di padang. Teman-teman boleh baca sekali lagi kalau nggak percaya Tuhan, apakah Tuhan memberitahukan pada Adam, kalau mau cari protein, cari turkey, cari ayam. Atau kalau kamu mau yang lebih ekstrim sedikit, cari pork. Nggak ada ya? Nggak ada ya, benar nggak? Ya. Apa? Betul. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak kalau belakangan ini, aku bersyukur saat penyusunan sharing firman ini, aku ketemu dengan satu temanku. Dia adalah seorang vegan. Dia adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan aku dapat sharingan dari dia. Kalau belakangan ini, beberapa orang, semangka tanpa biji. Oh. Boleh Ci, itu buah, tumbuhan tetap. Oke. Maksudnya dengan ilmu pengetahuan, aku suka loh kayak begini, seru jadinya ya. Iya. Semangka sama biji, benar juga ya. Dengan ilmu pengetahuan yang sekarang, ternyata yang dunia ini sedang mengalami perubahan. Perubahan ke arah mana? Semua orang sedang mengalami perubahan makanan menjadi plant-based diet. Jadi nggak cuman orang-orang biasa, dari atlet lari, atlet tenis, sampai dengan atlet bela diri, atlet angkat beban, mereka melakukan plant-based diet. Atau dengan kata lain adalah vegan. Berikut kalian boleh nonton trailer dari salah satu film dokumenter yang judulnya The Game Changers. Kalian boleh nonton film itu nanti. Sekarang akan diputerin trailernya dulu ya. Oke, siap. Sorry, aku stop dulu dan aku akan buka. Jadi lapar gua. Jadi lapar. Dasar si Dennis. Lapar terus ya. Aduh, sorry ya. Aduh, gue tidak profesional. Aku makan ketoprak juga biji-bijian. Ayo sehat. Oke, kita lihat ya. Masak. Ganti, Ci, ganti. Jadi tempe aja malingnya. Kalau anak kecil gimana, Mel? Ya, anak-anak. Oke, bentar ya. Ini nonton ini sebentar dulu ya. Iya. Hai, Icel. Hai, Icel. Sekarang kemana Jenjang? Putus ya jaringannya ya. Oh iya. Oh. Tapi masih you are viewing Angelia Sulaiman Slim berarti sebenarnya.
Ada Cianjo ada. Ya, gimana? Gimana? Itunya videonya belum muter. Oh, gue udah nonton dari tadi loh. Nonton sendirian dia. Ini lucu ini, gue suka ini. Orang ngobrol terus sih, gue pikir orang kok sambil nonton sambil ngobrol sih. Nungguin. Kita kira Cici yang putus. Iya. Sorry. Ih, gue pikir kok ini mau keluar kok ngobrol, gue pikir kan. Oke, ya udah sorry. Oke. Sorry. Coba lagi ya. Aduh, maafkan ya. Sebenarnya gue sengaja sih, ya enggak lah. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Oh ya udah, kita ulang ya. Berarti ulang ya, sorry. Gue udah nonton sampai setengah tadi. Oke. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition, and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my 3rd Olympic team. I broke 2 American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was going to survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today's blood and yesterday's blood. So, I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Oke. Jangan-jangan cuma gue yang nonton. Nonton sih, tenang. Oke. Jadi kalau teman-teman yang tertarik buat nonton filmnya, sebenarnya di YouTube udah ada, di Netflix tapi ada yang versi ada subtitle. Jadi kalau mau nonton film ini recommended sih buat kalian, karena plant-based diet ini sebenarnya sesuai dengan Bible gitu. Aku juga kaget, kok sesuai ya dengan apa yang sebelumnya aku baca gitu. Nah, oleh karena itu aku mau memprovokasi kalian lagi dengan 3 hasil penelitian dari film itu. Yang pertama adalah, Cici maaf mau share. Oke, jangan-jangan cuma gue lagi yang lihat PPT-nya. Sorry ya, gue sangat tidak profesional. Luar Gak biasa. apa-apa sih. Oke. Kenapa ini nggak bisa keluar ya? Oh, ya ini lihat katanya. Lihat belum keluar dia bisa lihat. Aduh. Tunggu. Yang tadi. Yang ini bukan. Belum keluar Ciciku. Iya. Aduh. Kayak panggil kojon deh, Ci. Bisa nggak? Bisa, Ci. Hai Meo. Next, Ci, maaf. Thank you. Iya. Oke, udah. Aku mau memprovokasi kalian lagi dengan fakta plant-based diet. Sebenarnya aku mau golongin dulu ya. Aku jelasin dulu, plant-based diet ini adalah vegan. Means dia berbeda sekali dengan vegetarian. Karena vegan ini mereka nggak konsumsi dairy sama sekali dan juga tidak mengkonsumsi telur.
Jadi benar-benar sesuai dengan yang kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 29 dan kitab Kejadian 3 ayat 18 tadi. Nah, dari hasil penelitian mengatakan kalau sebenarnya ada 3 fakta penting ini. Memang pada dasarnya tubuh manusia ini dari awalnya tidak diciptakan untuk makan daging. 3 fakta ini adalah gigi taring dan gigi geraham manusia. Konon, hasil penelitian mengatakan gigi taring manusia ini adalah hasil dari evolusi. Yang gigi taring yang fungsinya untuk mengoyakkan ini adalah hasil evolusi. Pada awalnya, pada awalnya manusia itu tidak punya gigi taring. Karena fungsinya memang dari gigi seri langsung gigi geraham untuk menghaluskan banyak biji-bijian. Yang kedua, penglihatan manusia itu berwarna. Tujuannya adalah untuk melihat mana buah yang sudah ranum, mana buah yang sudah masak, dan juga untuk membedakan sayur-sayuran dengan daun. Jadi bisa kelihatan perbedaannya. Berbeda dengan hewan-hewan karnivor yang mereka memang pandangannya hanya hitam dan putih gitu. Tujuannya untuk melihat mangsa untuk lebih jelas. Yang ketiga, manusia itu tidak bisa menghasilkan vitamin C sendiri. Jadi memang manusia harus memakan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan vitamin C. Ya dong, kita nggak pernah lihat ya yang namanya singa lagi makan jeruk, nggak pernah ada. Karena memang tubuh singa bisa menghasilkan vitamin C-nya sendiri. Sementara vitamin C sangat dibutuhkan manusia sebagai antioksidan untuk membuat ya Ci. Ya betul. Oh, enggak betul. Aku bilang betul. Vitamin C sangat penting untuk menjadi antioksidan, maksud gua kalimat ini. Dari antioksidan untuk membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekarang kalau dari firman Tuhan yang tadi, dari prinsip yang tadi aku bilang hindari. Kalau menurut teman-teman sendiri, kalau kalian mau jadi vegan, gimana? Aku sih jujur agak deg-degan. Dan aku waktu baca firman Tuhan ini juga aku ada, Tuhan aku udah pernah coba nih ya puasa Daniel, yang namanya puasa Daniel, gue kira gue bakal kurus, ternyata gue bahkan naik gitu 2-3 kilo gitu, karena gue gak berasa kenyang. Nah teman-teman tahu nggak, kalau sebenarnya Tuhan udah lama kasih tahu ke kita, kalau kita mau tumbuh menjadi orang-orang yang sehat, punya fast recover, lebih kuat, ya memang sebenarnya being a vegan lah jawabannya. Tapi sejak zaman Nuh, di salah satu sermon yang aku tonton adalah sejak zaman Nuh, teman-teman ingat kan, sejak zaman Nuh ketersediaan makanan membuat manusia itulah diduga sebagai awal pertama manusia tuh mulai makan daging. Jadi di saat-saat itulah manusia, karena yang namanya tanaman nggak bisa tumbuh dalam waktu semalam, di saat-saat itulah manusia mulai makan daging. Jadi waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, manusia sebenarnya belum makan daging. Permulaan manusia makan daging adalah sejak zaman Nuh. Karena sebelumnya hujan aja nggak pernah turun gitu. Sejak di zaman Nuh ada perubahan iklim dan sebagainya. Jadi aku juga merasa amazed, wow gimana bisa penelitian dengan Bible begitu sinkron gitu dalam hal ini. Oke, kalau gitu sekarang menghindari haruskah menjadi seorang vegan? Kita bisa belajar menjadi seorang Daniel. Mungkin bisa minta tolong Denis bacain 1:15 sampai 1:16. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Amin. Oke. Nah, jadi di sini yang tadi seperti Melissa bilang ya, kalau misalnya kita ngerasa badan kita sedang gak fit, sedang merasa kok lagi sakit-sakitan, karena sebenarnya Melissa nggak tahu sih di sini ada Felix nggak ya yang join, karena ini temannya Melissa sendiri, dia merasa sendiri setelah dia menjadi seorang vegan, badan dia rasanya lebih baik gitu, rasanya lebih baik gitu. Nah, tapi masalahnya seorang Melissa membaca kitab Daniel, membaca tentang Daniel kelihatannya lebih gemuk. Oh, alamak, bukan ini yang aku inginkan. Iya, kalau lihat gemuk gue langsung loncat. Begitu sama gue juga, Ci. Gue sampai bilang, Tuhan, serius ya? Gak ada cara lain kah? Ternyata Tuhan gak bilang begitu gitu. Tuhan bilang sama kita gitu, tenang nak, aku ini bukan Allah yang memaksa. Aku ini Allah yang tolerans dan fleksibel. Aku baca di Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga dengan tumbuh-tumbuhan hijau, segala yang hidup dan bergerak akan menjadi makanan. Haleluya. Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Ya, benar-benar. Gue juga sangat bersyukur sama Ci Angel. Jadi sebenarnya boleh nggak kita makan daging?
Boleh. Boleh. Ingat komposisinya tetap sayuran harus lebih banyak. Jadi kira-kira komposisinya sebagai berikut. Silakan berikutnya. Happy birthday. Siapa happy birthday? Siapa yang bersih? Siapa yang birthday? Tunggu bentar. Go stop dulu. Siapa birthday? Siapa birthday? Siapa ya? Ya tadi udah ngomong happy birthday siapa ya? Ih, ngeri banget. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya. Jadi bisa dibilang komposisinya adalah sebagai ini. Ini yang aku tulis aja non-starchy vegetables, lean protein. Jadi kalian bisa lihat, kalian tetap boleh makan daging, puji Tuhan. Tapi komposisinya jangan sampai lebih banyak daripada sayuran. Betul. Nah, ini ya. Terus kalau kalian mau tambahin grain, kalian mau tambah barley, kalian mau tambah chickpeas atau segala macam, seperempatnya lagi. Kalau gue sih sebenarnya nggak gitu suka kacang-kacangan, menurut gue capek dikunyahnya. Gue lebih suka menambahkan sayuran menjadi porsinya lebih banyak. Oke, di sebelah kanan itu sebenarnya ada porsi makan gue. Sejujurnya sih ini untuk kebutuhan foto, karena aslinya tuh bener-bener kambing banget gitu. Nggak bagus buat difoto. Ya, yang di bawah situ juga kita tetap bisa makan rawon, tapi jangan cuma daging doang, tambahin sayur-sayuran di dalamnya. Teh boleh, kalian bisa tambahin ini herbal tea, menurut aku sangat baik, dia dari dried fruit kan, dried fruit, jangan pakai yang udah ada sweetener ya, pakai yang biasa aja. Ini boleh, ya. Oke, jelas ya. Prinsip yang ketiga, biar cepat. Yes. Hindari kecanduan. Oke. Oh, jadi judulnya Ci, ini ya Ci. Jangan makan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Di sini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di Keluaran 20 ayat 3. Lalu kemudian juga di Yeremia 31 ayat 14 dikatakan, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan jemaatku akan dikenyangkan dengan kebaikanku, firman Tuhan. Amen. Teman-teman, di sini berarti dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada kecanduan dengan makanan tertentu. Aku nggak ngomongin tentang rokok doang, aku nggak ngomongin tentang drugs doang, tapi aku juga membicarakan tentang nasi. Kalau kalian masih merasa seharian ini gue belum makan nasi, berarti gue belum makan, berarti itulah kecanduan kalian juga. Begitu juga dengan gula. Gula itu punya sifat yang as addictive as cocaine. Jadi kalau kalian masih merasa, kalau gue ke mall, gue maunya ke Singkutang. Oh, itu udah jarang pernah terjadi ya, ke mall udah susah ya. Tapi misalnya kalian merasa, dalam seminggu kalian belum makan gula tuh kayaknya belum komplit. Itu pun salah satu kecanduan. Iya, betul. Ya, dan aku juga percaya setiap kali kita craving atas segala sesuatu, terutama cewek, kita sering ngidam sama sesuatu, bener nggak sih? Kadang-kadang, aduh, jam-jam segini gue pengennya makan ini, gue pengennya makan itu. Ya, Ingat, betul. kita ingat lagi sama Tuhan, kita surrender sama Tuhan lagi. Kalau Tuhan yang akan mengenyangkan kita dengan rotinya. Jadi dibandingkan dengan kita cari jajanan, mulai cari GoFood, baca firman Tuhan aja. Boleh? Amin. Oke, next slide. Oh, kalau gue ngomong soal ketergantungan, salah satu ketergantungan gue juga adalah roti. Really? Ya. Dan ternyata setelah gue cari tahu, di dalam roti itu terkandung gluten. Di mana gluten itu pada beberapa digest yang sensitif akan menghasilkan gluteomorfin. Gluteomorfin namanya itu jelas gluteomorfin, terbentuk dari gluten. Nah, gluteomorfin ini dia seperti lactose intolerance. Jadi ada orang-orang yang memiliki gluten intolerance. Yang serem dari gluten intolerance itu undiagnosed. Kalau teman-teman tahu sekarang banyak penyakit autoimun, menurut penelitian dugaan utamanya adalah dari produk-produk gluten ini. Ya, nah rasanya nggak mungkin deh Mel, lu ngomong begitu. Itu kan gluten kan berbicara tentang roti. Salah satu makanan Babel yang terkenal adalah 5 roti dan 2 ikan. Oke, sekarang gue mau jelasin sedikit. Kalau kalian pernah membayangkan roti, gambar paling atas adalah pasti roti yang sering kalian bayangkan. Oh, kasihan Ko Widi, sorry banget. Batalkan rotimu, nggak ada bercanda. Ini adalah roti yang biasa kalian bayangkan, benar? Ini juga bayangan roti gua. Yang kedua, ini adalah bayangan ikan yang biasa kita makan. Kalau kita makan fish and co, ini enak banget, garing banget. Jadi kesimpulannya kalian membayangkan 5 roti dan 2 ikan, kira-kira seperti ini, you're totally wrong ternyata.
Bukan roti seperti itu yang Tuhan Yesus makan. Teman-teman kalau mau tahu, roti yang dimakan orang Israel adalah Israeli bread ini seperti pita bread. Bahannya ini simple. Tepung gandum, olive oil, garam, sama ragi. That's all. Nah, kalau untuk Passover, mereka makan yang unleavened bread, benar, yang tidak beragi. Itu yang di sebelah kanan. Dalam hal 5 roti 2 ikan, kita baca di Yohanes 6 ayat 9 adalah, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Teman-teman boleh lihat 5 roti jelai yang aku maksud. Itu beda banget sama roti yang biasa kita makan. Kalau boleh aku ngomong, ini roti yang keset dan banyak banget biji-bijiannya gitu. Berbeda sekali yang biasa kita makan, tepungnya hampir 80%, tapi roti jelai di sini barley-nya yang hampir 50%. Jadi beda ya, 5 roti 2 ikan yang kita bayangkan dengan yang ada di Bible. Iya, Oke. beda jauh. Next-nya. Oke. Beda jauh. Oke, Next next ya. Ci. Ya. Oke, kita sudah hampir sampai di slide terakhir. Ini adalah slide terakhir aku. Oke, terus kemudian gimana? Berdasarkan 3 prinsip itu, kita tetap harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Kemarin saat khotbah, Evangelis John bilang, kalau Ko John sendiri menjadi dokter buat dirinya sendiri, dia merasa dia kurang minum. Dia harus terus banyak minum. Nggak haus pun tetap paksain minum. Nah, kalau untuk hasil diagnosaku sendiri, aku berada di 3 titik ini. Aku harus membatasi sugar in many form. Teman-teman, aku benar-benar ngomong sugar in many form, jangan terpropaganda sama label-label yang mengatakan sugar free. Lebih baik makan ya kita masak sendiri, yang kita tahu persis gitu, gulanya nggak pakai gula, no artificial flavor lah atau apa segala macam. Menurutku itu pasti ada gitu. Kalau mau dibilang no sugar added, kalian bisa dibaca di dalamnya sebenarnya ada tulisan maple syrup. Memang sih bukan gula, tapi maple syrup juga sebenarnya sugar. Gula ya. Terus yang kedua, aku membatasi limit gluten ini. Limit gluten yang pasti di sini adalah segala makanan bertepung. Sorry banget untuk beberapa makanan ya, kita bisa lihat ada brownies, ini jelas bertepung. Mie udah pasti bertepung. Oke. Terus untuk Melisa sendiri, kalau aku sebenarnya sebelumnya aku merasa vegetable aku udah cukup. Aku makan sayur cukup banyak, tapi kalau aku tadi lihat komposisi yang aku kasih lihat teman-teman komposisi yang tadi, sebenarnya sayuranku tuh belum sampai half-nya gitu. Ternyata aku merasa selama ini makan sayur cukup, ternyata itu nggak cukup gitu. Sayurku harus lebih banyak gitu. Jadi itulah kesimpulanku. Dan kalau teman-teman mau ngikutin ini, aku juga bisa kirim bahannya buat kalian. Tapi ingat segala sesuatunya ada prosesnya. Aku sendiri dalam waktu 7 bulan ini, mulai dari Maret sampai sekarang bulan Oktober, puji Tuhan aku udah turun 9 kilo gitu. Aku merasakan bayinya gitu. Karena aku sempat tulis kan yang di wishlist itu 10 kilo dan aku sempat ketawain, itu sepertinya hal yang mustahil. Tapi ternyata Tuhan tuntun aku gitu. Akhirnya benar-benar Tuhan Allah yang menjawab doa, nggak ada yang mustahil buat dia bahkan melakukan lebih dari apa yang aku harapkan gitu. Amin. Wow. Sudah selesai, Mel? Dari Melika. Kita tepuk tangan lagi. Udah, tapi aku mau minta maaf dulu. Oh ya. Maaf ya, kalau ada yang misalnya bergerak dalam industri makanan, ada yang makanannya Melisa nggak sengaja singgung. Saya pedagang nasi, saya minta maaf. Be your own doctor. Kalau kalian merasa mau gemuk ya mau makan nasi ya it's okay. Betul. Thank you. Oke, thank you banget Melisa. Aku merasa nggak cuma isi PowerPoint-nya ya yang penuh dengan pengetahuan, tapi juga passion yang menyala-nyala, matanya menyala-nyala ya. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi boleh? Oke, Widi tulis semoga bisa membantu memulihkan radang sendiku. Oke. Iya, jadi aku rindu banget kita para kesaksian nurse ya. Kita harus membuat satu gerakan, kita harus menjadi lebih sehat. Ya, harus menjadi lebih sehat. Bilang sama kiri kananmu, aku harus menjadi lebih sehat. Ya, jadi lebih sehat. Entah seberapapun umur kita saat ini, ya saya merasa itu sudah menjadi sesuatu yang kayaknya Tuhan mau gerakkan kita. Nah, jadi karena masih ada sedikit waktu, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Aku rasa kita tetap boleh ada Q&A gitu ya. Nah, tapi memang belum tentu pasti Melisa tahu jawabannya ya, belum tentu ya. Jadi maksudnya kita juga jangan cecer dia kayaknya mau pukul dia gitu ya, enggak lah ya. Jadi
Tapi kita bisa, atau mungkin kalian merasa, tapi kok kalau gue denger di YouTube begini ya, kok beda ya gitu. Kita bisa diskusi ya, karena dan nanti saya akan tambahkan di belakangnya sedikit, tapi nanti nggak apa-apa, saya kasih waktu. Widi kayaknya mau nanya ya. Widi mau tanya, boleh Wid sekarang? Oke, Widi, saya mau jadi penyiar radio. Oke ya, Widi, kamu lagi ketik ya? Ya, aku ketik saja ya, dia bilang. Oke, boleh. Atau mungkin yang pakai mulut lebih cepat juga kalau mau nanya boleh. Tadi ada yang tanya aku kalau anak-anak gimana ya? Siapa yang nanya ya? Oh ya, tadi. Vivi ya? Vivi ya. Oh, kalau anak-anak gimana? Nah, kalau anak-anak menurut aku lebih simpel lagi gitu. Kalau aku pribadi, anak-anakku sudah aku melakukan gerakan vegan gitu beberapa kali. Jadi bikin sop, ya isinya zucchini, carrot, mushroom. Kok mereka juga suka kok. Tahu, telur gitu, dibikin telur tim itu mereka yang nggak boleh itu sosis, nugget, itu kan makanan yang long proses kan? Iya. Originally gitu, gimana? Tahu si Helen nggak mau makan. Nggak ada yang sayur ya? Langsung nggak jadi makan. Iya, tapi mungkin aku rasa bisa diatur ya. Karena gini, aku merasa prinsipnya adalah se-original mungkin. Ya, jadi kayak aku, kalian tahu dulu aku tuh suka banget masak hongbak. Di sini siapa yang suka makan hongbak? Pasti ya, suka banget ya. Tapi aku tuh sudah berapa bulan ini nggak makan hongbak. Tapi aku makan nggak samcambak? Aku makan. Tapi samcambaknya bener-bener aku iris tipis-tipis, ya. Aku rebus dengan jahe, daun bawang, bawang putih. Udah aku rebus dan aku makan itu samcambak. Jadi kalian tahu bahwa daging samcam itu sendiri dia ada minyak yang bagus, tapi yang sering bikin nggak bagusnya itu karena diolah dengan kecap, gula gitu kan. Itu, nah itunya. Jadi maksudnya it original itu seperti itu. Jadi menurut aku, dan percayalah gitu ya bahwa samcambak itu ternyata masih bisa dimakan. Ya, jadi jangan pikir ya, jadi sama kayak Angel sama si Melissa. Prinsip kita sama, kita nggak mau kita tersiksa, ya kita nggak mau kita jadi tersiksa, ya jadi aku juga merasa kenapa ya aku kok bisa bertahan ya sampai sekarang gitu ya. Jadi aku merasa salah satunya juga aku merasa karena aku tahu bahwa tanggung jawab untuk memelihara kesehatan itu ada di tanganku, ya jadi bukan di tangan John, bukan di tangan Mbak Suari, ya yang sebagian besar masakan kita memang Mbak Suari yang makan, yang masak maksud gua, yang masak. Ya jadi tapi aku bisa bantu, aku bisa kasih tau dia, Mbak Suari ini minyak gua khusus ya, gua beli minyak yang khusus, terus memasak sayur minyaknya aku nggak mau terlalu panas, jadi sayurnya dipotong lalu ditumisnya malah dengan air dulu, pas udah mau mateng, udah lembut itu baru masukin minyak, karena minyak yang tidak dengan suhu tinggi itu minyaknya bagus. Tapi kalau minyak sudah suhu tinggi, ya itu berarti minyaknya jelek. Ya jadi semuanya ini lu tahu dari mana? Ya kalian boleh lihat YouTube, tapi jangan sembarang lihat YouTube. Kalau ada satu YouTube yang tulis begini, wah dalam waktu 2 bulan hilang 15 kilo. YouTube seperti itu tolong langsung dihilangkan. Kalau bisa unsubscribe. Jadi semua proses diet kita, baik menggemukkan badan atau menguruskan badan, harus 3 bulan ke atas. Tidak boleh dalam waktu pendek. Target kita mesti target jangka panjang. Ya, jadi kayak gitu. Jadi tidak membuat kita setiap hari lihat timbangan itu stres. Ya, karena kalau kita stres, malah kita akan terbawa untuk memakan sesuatu yang menyenangkan perut kita. Padahal itu tidak sehat buat kita. Satu lagi, makanan manis itu sudah terbukti lewat penelitian bahwa kamu makan 1 potong brownies sama lu makan 10 potong brownies itu ternyata sukacitanya sama. Saya ulangi, makan 1 potong brownies sama makan 10 potong brownies ya, itu rasa sukacita, delight, perasaan delight, sukacita karena makan manis itu ternyata sama. Artinya, lu nggak perlu harus makan 10 potong kue untuk memuaskan. Tapi kalau lu memang pengen banget, lagi pengen banget gitu ya, makan gitu ya, yang sesuatu yang manis. Kayak kemarin terus terang abis PD, kan aku yang bawa PD.
Gue sampai keringetan, nggak tau kelihatan nggak sih gue punya keringetan, minyakan kali ya muka gue gitu ya. Glowing. Iya, glowing. Iya, panas banget. Terus kalian nggak tahu di gereja itu sekarang bawa PD gitu nggak gampang karena depan lu tuh TV gitu loh, bukan orang gitu loh. TV. Jadi maksudnya bener-bener fokus 100% gitu nggak gampang. Jadi keringetan gitu kan. Nah, sampai selesai itu gue tuh bener-bener sampai udah, maksudnya karena mengeluarkan segala tenaga gue. Gue bilang sama si John, aduh gue pengen banget makan martabak. Gue bilang gue pengen banget makan martabak. Boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Orang bilang cheating sedikit ya, tapi aku batasi. Karena kenapa? Aku makan 1 potong martabak sama aku makan 10 potong martabak, sebenarnya perasaan sukacita gue tuh sama. Ya, jadi ini kita bisa kasih tahu diri kita sendiri untuk membantu mengontrol. Ya, aku rindu banget kita semua. Oke, sekarang si ini ya, Widi ya. Oke, Bu. Yang Angel ngomong soal minyak itu karena memang untuk sebenarnya panduan diet ini juga aku bersyukur aku baca bukunya Rick Warren, judulnya The Daniel's Plan, di mana di itu juga ngomongin tentang minyak. Minyak yang bagus yang benar kata Ci Angel, punya smoking point yang tinggi. Minyak kelapa itu paling bagus. Jadi kalau kalian penasaran, aku punya misalnya makanan apa, substitutnya apa. Makanan apa, substitutnya apa. Aku bisa sharing sama kalian sih kalau kalian penasaran. Boleh itu. Oke, saya bacain ya pertanyaan. Selamat malam Ibu Melisa. Saya sedang menyusui. Malah berasa biar banyak susu dan protein dan lain, saya selalu konsumsi daging. Oke, ini gue yang jawab aja Mel, boleh nggak? Boleh. Dulu, gue terus terang aku yang bantu sedikit, benerin dikit PowerPoint-nya si Melisa, gue sudah agak keringetan sih. Maksud gue, ini si Melisa, ini belakangnya dia mau kesimpulannya bener-bener nggak boleh makan daging ya, karena gue jadi cincang gitu loh. Maksud gue, bagaimana gue menjelaskan kepada anak-anak kesaksian yang lain gitu. Tapi ternyata kita lihat bahwa daging itu boleh makan. Nah tapi kalian mesti tahu bahwa urutan dari protein yang paling bagus itu protein nabati. Katakan protein nabati, ya, bukan protein hewani. Ya, bukan protein hewani. Jadi nomor 1 tuh protein nabati. Jadi tahu tempe itu bagus banget. Tapi tempenya tolong jangan dibacemin terus setiap hari. Bolehlah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya, tahu aku makan rebus udah begitu aja. Ya, jadi pelan-pelan tubuh kita akan bisa menyesuaikan karena kita tahu kita perlu. Oke. Jadi buat si Yeni sendiri menurut aku pertama bukan berarti jadi harus dengan sangat tiba-tiba ya berubah segalanya, tapi boleh pelan-pelan tambahin banyak protein nabati karena Yen memang protein terbaik itu protein nabati. Ya, jadi bukan protein hewani. Ya, jadi soal ini mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Yeni ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh tolong lemparkan ke sini nomor 0812 86407359. Oke, lanjut. Dari Widi, pertanyaannya untuk sayuran batasannya seberapa lama untuk dimasak? Takutnya untuk makan dalam keadaan mentah bisa cacingan. Oke, sayur harusnya tidak mengandung cacing kecuali kita tidak cuci dulu. Ya. Tolong sayur tetap harus dicuci. Oke. Jadi seberapa lama menurut aku air ketika masak rebus sayur itu air mesti mateng. Air mateng, sayur masuk mungkin dalam waktu 3 menit angkat. Oke, 3 menit angkat ya. Dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau air rebusan itu bisa diminum. Tapi catatannya sayurmu kamu sudah cuci bersih gitu ya. Kenapa? Karena vitamin itu apalagi vitamin C itu cepat keluar ya. Jadi dia keluarnya ke dalam air. Jadi airnya tuh kalau bisa diminum. Tapi kalau misalnya nggak biasa minum ya nggak apa-apa. Jadi jangan masak sayurnya terlalu lama. Oke, jadi makan sayur dalam keadaan mentah kayaknya nggak mungkin bisa cacingan sih menurut aku. Malah daging yang bahaya ya. Daging kalau bisa harus masak. Benar nggak Mel? Benar ya? Sayur harus tetap cuci pakai pencuci yang food grade sih. Yang penting sih itu. Ya. Tapi kan kalau kayak brokoli dimakan mentah sih memang kurang enak ya. Balance dulu dikit nggak apa-apa kata Cendel, benar 3 menit itu. Iya, oke. Siap. Mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak, kalau pertanyaan lagi. Oke, sekarang Susanto mau tanya dong berdasarkan yang pernah gue baca. Katanya zat besi dari bayam dibanding zat besi dari daging itu lebih mudah diserap dan lebih banyak dari daging. Benar. Ya, aku nggak tahu ya, benar ya. Oke. Benar. Benar ya, oke. Gue pernah dengar itu juga. Nah, tapi kalau kalian nonton yang film yang The Game Changer itu, dikatakan itu salah satu propaganda jadi dari peternakan-peternakan yang mengatakan itu. Karena sebenarnya kalau dari film The Game Changer itu kan film dokumenter. Jadi dikatakan sebenarnya yang dikandung dari si sapi itu ya dari makanan sapinya. Karena kan sapi kan makan dari tumbuh-tumbuhan.
Jadi vitamin yang terkandung dari sapi yang kita makan itu sebenarnya kalau ibaratnya Facebook tuh mutual friends-nya gitu. Jadi lebih itu sebenarnya ngambil dari yang aslinya. Langsung. Sorry, di sini temen gue udah join. Di situ ada Felix. Dia temen gue yang vegan. Oh, hai Felix. Felix, hai Felix. Mungkin bisa ditanya juga. Dia merasa badan dia jauh lebih baik setelah dia menjadi seorang vegan. Wow, oke kita tepuk tangan yuk buat Felix yuk. Kita welcome. Thank you banget Felix udah bergabung. Terus kalau gue sebagai penyiar radio agak sedikit ini boleh diputuskan langsung. Langsung diwawancara ya. Oke, iya. Tapi aku pernah lihat katanya bayam sebenarnya juga karena mengandung apa ya? Ada satu ya. Kayaknya bayam kayaknya mesti lebih. Dia nggak boleh dipanaskan 2 kali. Ya nggak boleh dipanaskan. Bayam itu karena besinya sangat tinggi. Jadi setelah dimasak itu, Ci, dalam waktu 4 jam itu sudah harus dihabiskan. Jika tidak dihabiskan, tidak boleh dimakan lagi karena cairan itu akan mengandung zat besi yang tidak baik untuk tubuh. Oke. Yes. Ya tapi sayur kalau bisa memang harus makan terus sih. Oke, lanjut ya. Katanya tubuh kita juga butuh protein hewani. Jadi karena kalau protein tumbuhan nggak bisa gantiin hewani. Enggak. Jadi protein dari tumbuhan malah lebih baik. Ya protein nabati itu lebih baik daripada protein hewani. Tapi bukan berarti kalian lihat ikan, jadi mungkin misalnya, dibuang gitu ya, bukan begitu gitu ya. Tapi kita pelan-pelan bisa mencoba mengganti menu kita, mengganti menu kita, Dengan menambahkan sayuran. Iya, terus si Yeni Duci, gua baru beli martabak. Oke, kalau kamu merasa bersalah, kirim ke Jalan Aries Indah 1, Blok D11 nomor 4. Oke, si Agus bilang skoki. Skoki itu apa ya? Oke, luar biasa Ibu Melisa. Oke, katuk bayam, daun katuk. Oke, tiap kali makan bayam dan katuk. Oke. Elina boleh tambahin nggak? Iya boleh. Tunggu, aku lihat waktu dulu. 2 menit ya, 2 menit. Silakan. Boleh. Ya. Nah, pada saat Elina masih berkeyakinan di agama yang lain, Elina sharing sedikit ya. Pada saat Elina masih berkeyakinan yang lain, kita diajarin kenapa harus vegan atau vegetarian. Nah, karena binatang yang kita makan itu kan dibunuh. Sebenarnya dia nggak ingin juga dong dibunuh sama kita untuk dimakan. Jadi dia memendam satu rasa dendam. Jadi sehingga daging yang kita makan itu dendamnya itu kita serap di dalam tubuh kita. Itu yang membuat tubuh kita keracunan gitu. Itu prinsipnya begitu. Nah, secara kesehatan sih memang secara kesehatan tidak terbukti. Cuman pada seperti yang dikatakan Melisa atau temannya Melisa yang menjalankan vegan itu pasti lebih baik. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita lebih banyak biji-bijian seperti makanan yang bergantung biji-bijian itu lebih mengantioksidan tubuh kita. Jadi darah kita lebih bersih gitu. Oke. Siap. Oke. Jadi mengenai masalah dendam kesumatnya binatang-binatang, aku merasa kalau aku pribadi sih aku terus terang mungkin gimana ya menurut gua itu adalah karena nggak apa-apa, Bu Alina nggak usah ditambahin. Jadi karena Tuhan menciptakan manusia yaitu spesial, paling spesial, ciptaan yang paling spesial ya karena kita punya roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Jadi aku merasa Tuhan juga nggak mau kita makan secara merasa bersalah gitu ya. Tuhan juga nggak mau kita merasa terlalu bebas seperti yang tadi si Melisa bilang. Aku suka prinsip nomor 3, jangan kecanduan. Jadi ada orang yang karena makanan jadi memusuhi temannya karena dia merasa kok temannya nggak mau ikut apa yang dia makan. Itu menurut gue juga sesuatu yang salah. Jadi aku merasa ingat bahwa kemerdekaan itulah yang memerdekakan kita. Ya firman Tuhan bilang kemerdekaan itulah yang memerdekakan kita. Jadi kita belajar kebenaran. Jadi teman-teman mungkin ada yang masih aduh Angel mana mungkin sih gitu ya. Aku nggak makan sama sekali mie gitu ya. Ingat gitu ya. Maksudnya bukan untuk menyiksa kita ya, tapi kita memberitahukan kebenaran supaya kita belajar dari kebenaran ini pelan-pelan kita ubah menu kita ya. Pelan-pelan kita ubah menu kita. Dan Angel juga rindu kita semua belajar olahraga ya. Nanti suatu hari gitu ya aku akan bahas tentang workout gitu ya. Jadi maksudnya bisa olahraga. Jadi nggak cuma dari pola makan tapi juga dari olahraga. Oke? Jadi bilang sama kiri kananmu, yuk kita menjadi lebih sehat lagi.
Oke. Yuk Amin. kita menjadi lebih sehat lagi. Oke. Mungkin kalau misalnya Felix ada yang mau ditambahkan juga boleh ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditambahkan, silakan. Ya, jadi kita bukan berarti Angel bilang, oh si Angel tuh ketua sel grup kesaksian ngajakin semua orang jadi vegan. Ingat ya, eat originally dan biblically. Ya, jadi gimana supaya saya bisa tahu? Bacalah gitu ya, bacalah pedoman hidup kita itu gitu ya. Jadi dan kalau memang Melisa ada bahan-bahan yang bagus ya bisa di-sharingkan kepada kita untuk jadi cankau ya buat kita. Ngerti semuanya? Oke. Jadi jangan merasa bersalah. Aduh, kayak Yeni gitu ya, barusan beli martabak. Aduh, gue merasa bersalah. Enggak ada gunanya gitu ya. Maksudnya yang paling penting adalah oke, martabak ini aku sudah makan, tapi Tuhan aku mau seimbangkan dengan makanan-makanan bergizi lainnya. Ya jangan tiap hari jadi makan martabak, kecanduan martabak, jangan. Oke? Ngerti? Oke, jadi kira-kira sampai di sini saya minta kita sekali lagi boleh nggak tepuk tangan buat si Melisa. Oke? Boleh? Thank you. Oke. Dan Angel kalau boleh Angel juga sharing sedikit gitu ya. Masih ada sedikit waktu saja. Oke, jadi kalau teman-teman boleh lihat apa yang saya tulis di dalam PowerPoint gitu ya. Di sebelah kiri ada daily menu ya. Ada Mazmur 119:103 dikatakan apa? Sweeter than honey, lebih manis dari madu ya. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu ya. Jadi terus Matius 4:4 ya. Dia lebih satisfying, lebih dari roti ya. Lalu 1 Petrus 2:2 ya, kita perlu susu yang murni, oke? Nah, tapi saudara, teman-teman, kita nggak pergi ke restoran untuk makan menu, ya. Nggak ada orang yang pergi ke restoran, minta dong menunya, terus kita makan menunya. Enggak gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa bayangkan, ya pikirkan bahwa Bible itulah menu, ya, yang menunjukkan bahwa makanan itu sudah tersedia, ya. Kau tidak akan pergi ke restoran untuk makan menu, ya. Orang nggak mungkin pergi ke Brubin, mana Dan menunya, terus dimakan bukunya, nggak mungkin gitu loh. Pasti dia pilih-pilih makanannya, karena yang mau dimakan adalah menu, makanannya gitu ya. Menus are not meant to be eaten, but food is ya. The point of the Bible is not to satisfy our hunger, but to point us to Jesus. Oke, jadi karena cuma Yesus yang bisa memuaskan hati kita, ya, bahkan jiwa kita. Ya bahkan tubuh kita. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran maka akan dipuaskan. Amin di sini, oke? Jadi teman-teman, itulah kenapa saya di sini mau ini slide terakhir ya. Kelainan gizi secara spiritual. Ya, izinkan saya untuk berbagi. Yang pertama, ada yang namanya kurang gizi. Kurang gizi artinya dia tidak makan tepat waktu, ya. Dan tidak ada yang mengajar dan membimbing dia. Ya, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita nggak makan Bible tepat waktu, ya kita cuma makan seminggu sekali, kita cuma makan sebulan sekali. Kalau misalnya kita mau diet, tapi kita cuma makan benernya sebulan sekali, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang anak Tuhan yang kurang gizi. Itu yang pertama, oke? Bilang sama kiri kananmu, jangan sampai kamu kurang gizi, gitu ya. Jangan sampai kamu kurang gizi. Yang kedua, di sini ada kelainan gizi yang kedua, namanya disfagia atau kesulitan menelan. Kenapa? Terlalu sibuk, ya. Jadi nggak mengerti apa yang dibaca dan akhirnya memilih untuk menyerah. Jadi lama-lama kita semakin tidak terbiasa untuk menelan firman Tuhan. Kita merasa firman Tuhan tuh asing buat kita. Kita merasa kita tertuduh. Ya ketika Melisa bilang, ayo makan sesuai Bible. Kita tertuduh. Susah nelennya gitu ya. Ini apa-apaan sih gitu ya. Ini kok sel group ngomongin makanan gitu ya. Kita sulit menelan. Ya, yang orang-orang bagikan buat kita. Kita sulit menelan firman Tuhan yang keras. Disuruh persembahan terus gitu ya. Aku sulit menelan. Hati-hati. Mungkin kita terlalu sibuk. Sehingga kita tidak mengerti apa yang kita baca, sehingga kita memilih untuk menyerah dan sulit menelan makanan rohani. Ketiga, jangan jadi bayi raksasa. Cuma ingin minum susu. Tidak terima ketika diberi makanan keras. Tidak bisa mempraktekkan prinsip firman Tuhan di dalam hidupnya. Ayo, firman Tuhan bilang, jangan tinggalkan persekutuan.
Itulah kenapa kita ada cell group. Jangan tinggalkan cell group. Jangan tinggalkan persekutuan. Wah, dasar ini gitu ya. Lagi-lagi gitu ya ngatain gua gitu ya. Lagi-lagi gitu ya, maunya minum susu. Kalau ada masalah baru WA gitu ya. Ya gue bukan menyindir gitu ya, tapi jangan sampai kita seperti itu. Jangan cuma mau minum susu ya, tapi kita terima. Bahkan ketika ketua cell group kita, mungkin gembala kita, bahkan teman rohani kita menegur kita ya, termasuk Angel juga belajar. Bukan berarti aku ketua gitu ya, aku tidak terima teguran. Aku juga terima ya, kalau memang ada gitu ya yang ingin kalian sampaikan, Angel bisa terima, kita bicarakan baik-baik. Yang keempat, jangan jadi food picky ya, pemilih makanan. Hanya menerima apa yang enak didengar, tidak suka menerima teguran, dan bahkan ketika kita sakit rohani pun kita nggak sadar ya. Kita cuma maunya makan daging udah ya, atau kita cuma maunya makan yang sugar ya gitu. Kita memilih-milih. Angel, aku cuma mau baca perjanjian baru karena perjanjian lama itu cuma sejarah, gue nggak ngerti ya, gue nggak mau baca gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan jadi food picky bagi firman Tuhan. Dan terakhir, obesitas rohani, cuma mau makan tapi nggak mau bergerak. Oke, itulah kenapa olahraga workout itu penting ya. Cuma mau makan tapi nggak mau bergerak. Otaknya sih hafal firman Tuhan, tetapi tidak ada kesaksian dalam hidup kita dan tidak mau diminta untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Kalian ada baca nggak sharingnya Susu Amin hari ini? Ya, kita beri tepuk tangan buat Susu Amin, jempolnya boleh keluar ya. Susu Amin tidak ada di dalam satu kesaksian, tapi saya copy paste ya, copy paste message-nya Susu Amin. Susu Amin bilang, Angel, sebenarnya saya agak ragu-ragu nih, saya mau terus kirimin nggak ya daily mana itu gitu ya. Itu juga keraguan saya gitu ya. Saya mau terus mengirimkan renungan nggak ya? Ada yang dengar nggak ya? Ada yang baca nggak ya? Kadang-kadang ada keraguan itu gitu ya. Tetapi ketika kita tahu, Tuhan, aku perlu workout. Kalau enggak, makanan rohani yang aku makan ini cuma bikin aku obesitas tanpa aku mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jadi, ayo lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, ketika disuruh pelayanan, ayo dong kamu bawa lagu. Jangan tolak gitu ya. Itu adalah berkat. Amin. Pelayanan adalah berkat. Ya, kalau memang ada kesulitan, kita bisa konsultasikan. Kira-kira sulitnya di mana? Ini kita bisa bahas. Tetapi jangan menolak dulu. Ya, jangan takut dulu. Ya, karena Tuhan tidak mau kita jadi obesitas rohani. Ya, Tuhan mau kita makan dengan baik dan juga bergerak dengan baik. Amin. Semuanya. Amin. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Angel rindu kita semua yang hit ya, kita semua yang doa pagi gitu ya. Tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30. Jadi minggu depan kita akan bahas 1 Yohanes. Minggu depannya lagi kita akan bahas tentang Daniel. Jadi sesuatu yang sangat menarik sebenarnya ya. Saya rindu kalian juga boleh ikut ya jam 6 pagi. Lalu kita juga masih ada hit ya. Hit ini kita juga sudah ada sponsor juga ya. Tepuk tangan buat Ci Jenny ya, akan mensponsori kita untuk hadiah yang pertama ya. Jadi saya rindu banget ya buat teman-teman yang sudah menyelesaikan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tanggal 20 November nanti akan saya minta nama-namanya dan akan saya kirimkan hadiahnya ya. Jadi saya rindu ini cuma sebagai faktor pendorong ya, faktor pendorong, tapi yang lebih daripada itu adalah kita workout ya, kita workout untuk firman Tuhan. Amin. Oke, sekian sampai di sini dan kita akan sebelum Asyang, halo Asyang. Asyang bisa buka mic-nya? Karena sambungan dia kayaknya kurang bagus ya kadang-kadang. Ci, maaf Ci, di spotlight aja kok Asyangnya Ci. Iya, tapi dia spotlightnya masih di Melisa ya tadi. Okay. Sorry. Asyang? Oke, karena dia udah ada bilang bahwa mana si Olivia mana ya? Vi? Ya, ya. Oh iya. Vi, ya, karena Asyang memang ada bilang bahwa dia sekarang sudah pindah mes dan mes itu bahkan 4G pun nggak ada gitu ya. Jadi sambungan internetnya susah, jadi cuma bisa lewat WA. Ya, tapi sebenarnya hari ini saya mau tepuk tangan buat Asyang. Dia bersedia untuk kesaksian. Ya, internet jelek Ci Angel dia tulis ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi dia sudah bersedia untuk kesaksian dan saya senang banget gitu ya. Dia bersedia untuk kesaksian. Kita beri tepuk tangan dulu buat Asyang. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Asyang. Ya, dan mungkin gimana ya? Mungkin Olivia bisa mewakili nggak, Vi? Kesaksiannya, Vi? Itu aja, Ci. Iya, iya.
Share dari yang gue screenshot kali ya, screen WA ya. Screen WA. Oh, janganlah, nggak apa-apa. Jangan nanti ada yang sesuatu yang rahasia kelihatan. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku wakili ya. Aku wakili aja ya. Oke, jadi Asyang, kita puji Tuhan yang pertama, dia sudah dapat satu divisi di mana dia bisa bekerja. Oke, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ya, jadi kalian tahu bahwa dia penantian panjang ya. Ya, dia di karantina, ya lalu dites berkali-kali gitu ya, karena mesti memastikan bahwa orang-orang yang di dalam gelombang itu semuanya sehat gitu ya, baru boleh bekerja. Jadi juga sudah dikasih pelatihan dan Asyang dapat satu divisi gitu ya, yang baik gitu ya, sangat-sangat bersyukur. Yang kedua adalah dia bilang dia bersaksi karena pekerjaan ini Asyang cari sudah sangat lama gitu ya. Jadi karena masa pandemi ini sebenarnya Asyang di Cilegon itu kadang-kadang bisa dipanggil untuk menjadi penerjemah di pabrik-pabrik di dekat sana gitu ya. Tetapi karena pandemi gitu ya, jadi permintaan ini juga semakin lama semakin sedikit ya. Sedangkan toko mereka ya mereka menjual tas, seragam, baju sekolah ya, itu juga maksudnya bisnisnya juga tidak begitu lancar gitu ya. Karena kita tahu ya semua orang juga nggak ke sekolah ya, nggak perlu pakai tas sekolah gitu ya. Jadi itu mengakibatkan mereka terus berpikir dan berdoa bagaimana supaya mereka punya kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi itulah kenapa Asyang dia akhirnya konsultasi juga dengan kita ya. Jadi saya bersyukur sebelum Asyang ke Sulawesi dia sempat ke Jakarta dan sempat ke rumah untuk minta didoakan ya. Saya bukan bilang saya hebat mendoakan enggak, tapi saya melihat bahwa hati dia tahu bahwa dia perlu didoakan gitu ya. Jadi itu yang saya salut gitu ya dari mereka. Mereka datang dari Cilegon, datang ke Jakarta, lalu minta didoakan dan kita konsultasi sama-sama dan kita mendukung keputusan ini ya. Tapi kita berdoa agar Asyang bisa lancar gitu ya, dan selama 3 bulan kalau nggak salah mereka boleh pulang sekali gitu ya. Kita berdoa terus buat kelancaran dan pandemi ini segera berakhir ya, supaya ketika dia mau pulang liburan itu juga bisa lancar gitu ya. Jadi dan Asyang sendiri dia juga bersyukur yang ketiga ya, bahwa tempat kerja dia yang sekarang itu tidak banyak debu ya, tidak banyak debu gitu ya. Karena Asyang mungkin lebih mudah alergi debu gitu ya. Jadi kita tahu ya kalau orang yang alergi debu kesel banget gitu ya kalau ada debu ya. Maksudnya aciu-aciu terus gitu ya, kesehatan menurun gitu ya. Jadi dia bilang dia sangat bersyukur kalau tempat yang sekarang itu tidak ada debu gitu ya. Jadi kalian tahu ya di gunung-gunung gitu ya, mungkin suatu hari kalau ada fotonya, videonya kita bisa lihat gitu ya. Maksudnya keadaan lingkungan di sana juga bagus gitu ya. Jadi saya bersyukur banget, dan Asyang juga kalau ada pertanyaan mengenai bahasa Mandarin, dia bisa WA aku atau WA John gitu ya untuk tanya. Jadi aku merasa ada satu kerinduan dari Asyang untuk belajar terus belajar menjadi penerjemah yang lebih baik lagi. Oke. Dan jadi itu saja kira-kira. Nanti kalau Asyang mau tambahkan, Asyang mungkin boleh di WA, boleh ketik gitu ya buat kita ya. Oke. Jadi kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus, karena kenapa? Karena masih ingat ya, kita berdoa buat Asyang gitu ya. Jadi Tuhan jawab doa kita. Jadi kita harus kembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan Yesus. Ya, karena tidak ada seorang pun yang menjawab doa-doa kita seperti Yesus. Amin. Ya, bahkan dia memberikan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Amin. Oke, makasih ya Ci Angel sudah mewakili saya ya. Sama-sama. Oke. Sekarang kita akan sudahi ya, karena sudah 8:30 ya. Angel rindu kita gathering kira-kira 1,5 jam ya. Jadi saya rindu kita semua boleh belajar sesuatu. Ada belajar sesuatu hari ini? Belajar sesuatu ya. Mudah-mudahan bisa jadi. Oh, ini internetnya ya. Tes.